Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. Hadirin para rawuh jamaah salat maghrib musalla Baitul Hidayah yang hadir pada malam hari ini yang saya muliakan. Malam ini kulo kalian jenengan masih dalam bulan Rabiul Awal. Malam ini masih tanggal 15 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Mari kita mengenang tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana nik boten nenten Kanjeng Nabi kula kalian jenengan tidak mungkin dilahirkan, tidak mungkin diciptakan, tidak mungkin berada di bumi ini. Di mana kalau bukan karena jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kula kalian jenengan tidak akan mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Maka pada malam hari ini, sekalipun ini sudah tanggal 15 Rabiul Awal, yang penting ini masih bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Maka kajian kita pada malam hari ini para rawuh, 4 hal yang menyebabkan aku iri kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki adalah 4 kecemburuan Nabi Adam alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi orang rawuh yang dimuliakan oleh Allah. Kalau tidak salah 2 minggu yang lalu kalau jelaskan pada panjenengan bahwa Nabi Musa niku pernah menangis ketika berjumpa dengan Rasulullah saat Isra Mi'raj di langit yang ke-6. Nabi Musa niku nangis. Apa yang menyebabkan Nabi Musa menangis ketika berjumpa dengan Rasulullah? Apakah Nabi Musa niku tidak bahagia? Bahagia. Tapi ada hal yang lebih serius menurut Nabi Musa yang menyebabkan Nabi Musa niku menangis. Ketika Nabi Muhammad berjumpa di langit yang ke-6 dengan Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa menangis dan mengatakan, "Apa yang menyebabkan engkau menangis berjumpa denganku?" kata Rasulullah. Nabi Musa mengatakan, "Aku menangis ketika aku berjumpa denganmu ya Rasulullah, bukan karena aku nggak bahagia, aku bahagia. Tapi aku menangis karena ada Nabi yang diutus sesudah aku. Ada Nabi
yang diutus sesudah aku, di mana umatnya lebih banyak masuk surga daripada umatku. Nah, kalau kalian jenengan untung napa boten? Untung napa boten? Untung, Pak. Secara matematik kalau kalian jenengan umat paling akhir. Secara urutan kalau kalian jenengan umat paling belakangan. Usia Nabi Musa alaihissalam 120 tahun, usia Nabi Idris 123 tahun, usia Nabi Muhammad 63 tahun. Jadi panjenengan usianya sudah 60 tahun ke atas, siap-siap nih. Tapi namanya umur niku yang menentukan Gusti Allah, kaiso sesumban. Kadang-kadang sing nom duluan, karena ibarat degan sing di yang paling enak degan niku yang tua apa yang muda? Sing nom, Pak. Aja sesumbar. Boten saged, usia niku yang menentukan Gusti Allah. Tapi berbahagialah kulo kalian jenengan, apakah kulo kalian jenengan usia dalam keadaan tua ataupun muda, yang penting kulo kalian jenengan cinta dengan Rasulullah, senang ngaji, senang jamaah, itulah nikmat yang terbaik dalam hidup dan kehidupan kulo kalian jenengan. Itulah kenapa Kanjeng Nabi Muhammad itu pernah mengatakan, aku suka, aku cinta ketika melihat orang tua ahli ibadah. Aku suka lihat orang tua ahli ngaji. Tapi aku lebih suka kalau ada anak muda yang ahli ngaji. Aku lebih suka kalau ada orang anak yang masih muda ahli ibadah. Nah, niku Pak. Kebalikannya ngeten. Aku benci kata Allah, aku dalam hadis kursi ngoten, Pak. Aku benci kata Allah kalau melihat seorang pemuda yang rajin melakukan perbuatan dosa. Benci. Allah niku enggak suka. Aku tidak suka kalau ada seorang pemuda suka melaksanakan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Tapi sering melakukan perbuatan yang dilarang. Tapi aku lebih benci kata Allah ketika ada orang tua tapi dia rajin melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Kebalik nggih. Sesuatu yang dibenci ternyata yang tua. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, lihat bagaimana kulo kalian jenengan wajib berbahagia, kulo kalian jenengan wajib berbangga karena kita menjadi umat Nabi Muhammad. Salah satu kelebihannya ini, Nabi Adam alaihi salam iri nomor setunggal. Yuk kita lihat, niki saya akan memberikan maulid dalam versi yang lain, Pak. Saya tidak akan menceritakan kelahirannya, saya lebih menekankan kepada kemuliaan, bangganya, nikmatnya, senangnya jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi niki Nabi Adam. Niki ilustrasi surga. Ilustrasi surga. Nabi Adam 4 kemuliaan yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad dan tidak diberikan kepada umatku. Niki rapi panjang, Pak. Nanti akan saya persingkat, termasuk juga bagaimana ciri-cirinya Rasulullah nanti. Ini maulid versi yang kedua, bukan versi yang pertama. Versi yang pertama sudah saya sampaikan kepada panjenengan tahun dulu, tahun yang kemarin. Niki versi kedua, Pak. Saya sudah keliling dengan menggunakan materi niki. Kemarin di Kedurus itu yang hadir 200 orang. 200 orang, nggak tanggung-tanggung. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa 4 kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada umat yang lain, termasuk umatnya Nabi Adam? Maka kalau fasilitas ini tidak kita manfaatkan, dulu kalian dengan rugi, Pak. Rugi, saya itu rugi. Saya pernah ngapunten 2 kali, kalau tidak 3 kali. Kulo niki dapat fasilitas ketika berangkat bimbing umroh, mendapatkan fasilitas duduk di kursi VVIP. VIP. Jadi nek ten pesawat niku
Yang dapat fasilitas seperti itu para pembimbing yang jamaahnya banyak. Kulo ningali Pak, ya Allah, kaki ini sakit selonjor. Tempat sakit digunakan tempat tidur kursi ini. Daharan niku sudah ada yang menyediakan, kurang nopo pon pramugari niku sudah menyiapkan, kurang minum ini sepuh, ya Allah. Nah, pertanyaan saya, kalau kalian jenengan bidal Mekah, umroh, bidal haji dan Mekah, panjenengan dapat fasilitas VIP, tiba-tiba fasilitas itu panjenengan tidak menggunakan. Wis aku gak gelem sing biasa ae. Rugi napa boten? Rugi banget. Nopo male fasilitas dunia akhirat kemuliaan menjadi umat Nabi Muhammad. Perhatikan yang pertama. Yuk, biar kula kalian jenengan paham. Niki, Allah menerima taubatku di Mekah. Itu pun dengan menggunakan hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan umat Nabi Muhammad bertaubat di mana saja bisa. Andai kata nasib kula kalian jenengan sama dengan umat Nabi Musa, umat Nabi Adam. Nabi Adam itu diterima taubatnya wonten Mekah. Leni kulo kalian jenengan sama dengan Nabi Adam. Kalau nggak ke Mekah nggak diterima taubatnya, apa kulo kalian jenengan? Ini satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad. Kulo kalian jenengan taubat di mana saja sakit, taubat di Jagir boleh, di Ketintang boleh, Wonokromo boleh, di berbagai tempat boleh, pokoknya di buminya Allah. Tapi khusus Nabi Adam boten sakit banget. Kenapa? Karena Nabi Adam diberikan oleh Allah kemuliaan berupa surga yang pertama. Yuk kita lihat niki Pak. Niki ayat hadis sahih yang diriwayatkan oleh Hakim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma iktarafa Adam al-khati'ata qala ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin lama wafartali. Daripada dangu kula baca Pak langsung terjemahane mawon. Panjenengan lak senengane sing instan ngoten lah. Kesawen wis langsung mawon ke intine biar lebih cepat. Niki, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan derajat Nabi Muhammad, ampunilah dosaku. Berarti Nabi Adam niki bertobat kepada Allah dengan menggunakan derajat Nabi Muhammad. Bisa dipahami nggih? As'aluka bihaqqi Muhammadin. Ya Allah, dengan menggunakan derajat Nabi Muhammad, ya Allah ampuni dosaku. Allah bertanya, dari mana engkau tahu nama Muhammad wahai Adam, padahal dia belum aku ciptakan? Adam menjawab, di saat engkau meniupkan roh ke dalam tubuhku, aku angkat kepalaku dan aku lihat di tiang-tiang arsy tercatat tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tulisannya kali nggih, dua kalimat. Setunggali la ilaha illallah, nomor kali Muhammadur Rasulullah. Dengan tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Nabi Adam itu tidak menggunakan la ilaha illallah karena itu hak Allah. Nabi Adam menggunakan Muhammadur Rasulullah yang bersanding dengan la ilaha illallah di tiang-tiang arsy pada saat Nabi Adam berada di sorga. Lihat di sini. Maka aku meyakini ya Allah bahwa engkau tidak akan menyisipkan kepada namamu kecuali makhluk itu sangat mulia di hadapanmu. Berarti tidak mungkin ya Allah ada nama yang bersanding dengan namamu di tiang arsy kalau makhluk itu tidak mulia. Ngerti Nabi Adam? Padahal Nabi Muhammad belum dicipta, tapi nurnya sudah ada Pak. Allah ciptakan Nabi Muhammad itu dari nur Allah itu sendiri. Ya Allah, ya Rabbul Alamin dengan paham. Ini fasilitas kalau tidak dimanfaatkan, tidak diambil Pak, rugi ulo kalian jenengan. Dunia akhirat rugi. Lihat di sini. Allah menjawab, benar wahai Adam. Allah mengatakan, benar Adam dialah makhluk yang paling aku cintai.
Berarti Nabi Muhammad niku makhluk yang paling dicintai Gusti Allah. Nih, berdoalah kepadaku wahai Adam. Adam, kamu berdoa kepadaku, tapi dengan menggunakan derajatnya Nabi Muhammad. Kalau kau berdoa kepadaku dengan menggunakan derajat Nabi Muhammad, kata Allah, maka aku akan ampuni dosa-dosamu. Aku akan ampuni dosamu. Sing janji sinten? Sing janji sinten? Gusti Allah. Jadi kalau Allah sudah mengatakan seperti itu, tidak mungkin dosanya Nabi Adam ditolak oleh Allah. Maka Allah mengatakan di sini, walaula Muhammadun ma khalaqtuka. Niki hadisnya. Saya kadang-kadang kalau tidak lihat teks hadisnya nih. Ud'uni bihaqqihi faqad ghafartu lak. Laula Muhammadun ma khalaqtuka. Seandainya bukan karena Muhammad, aku tidak akan menciptakan kamu, Adam. Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak akan menciptakan langit. Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak akan menciptakan bumi. Kalau tidak karena Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam. Semua seisinya. Jagat raya, bumi, dan kehidupan di dalamnya. Aku ciptakan itu semua karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bisa dipahami nggih? Dugi ngriki bisa dipahami? Bisa dipahami? Alhamdulillah. Pun pelan-pelan mawon sing penting masuk, Pak. Niki kalau di sini saya tidak mengatakan pengajian niki, Pak. Di sini pelatihan. Maulid ini juga pelatihan. Kalau pelatihan ini wajib paham. Tapi kalau pengajian ada yang belum paham, ada yang sudah paham. Tapi percayalah kalau pengajian sah, walaupun belum paham, derajatnya luar biasa, Pak. Yuk, fasilitas yang diberikan oleh Allah luar biasa. Kan selanjutnya kita lihat. Niki hanya menggunakan momen maulid mawon niki pun mantun. Nah, niki Pak. Nah, ini bukit di Himalaya. Kaki bukit Himalaya di India. Karena Nabi Adam dalam riwayat, kalau kalian jenengan kalau buka, kalau baca kitab Qissatul Anbiya, Nabi Adam alaihissalam itu diturunkan di sini, Pak. Makanya kalau panjenengan buka internet ada bekas telapak manusia raksasa. Kakinya besarnya berapa meter nih? Itu diyakini kakinya Nabi Adam. Jadi kalau kalian jangan buka internet, ada telapak kaki raksasa di situ, ditengarai, Pak. Diperkirakan bahwa itu adalah jejak kakinya Nabi Adam alaihissalam. Jadi turunkan di sini, Pak, kaki bukit Himalaya. Panjenengan, Pak, menawi gadah griya seperti ini, Pak. Gak usah pakai AC, panjenengan. Unik ini nikmat, Pak. Andai kata ada, Pak, masya Allah, 1 bulan 1 kali, Pak. Ngeri, Pak. Ada yang belum nikah tinggal dedik nih. Honeymoon, mungkin honeymoonnya dedik ngeri, Pak. Isok menek kayak isok modun nih. Raja Maha yang dimuliakan oleh Allah. Unik ini nikmat kerigi. Jadi Nabi Adam diturunkan di India di kaki bukit Himalaya dan bertaubat selama 450 tahun. Baru bertemu dengan Siti Hawa. Dan pun di Jabal Rahmah. Setelah dari Jabal Rahmah, kemudian Nabi Adam dan Siti Hawa melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Saat itu yang ada cuma Ka'bah. Makanya petilasan yang pertama adalah Ka'baitullah. Jadi di saat Nabi Adam pergi ke Ka'bah, Ka'bah sudah ada. Yang membangun Nabi Ibrahim, yang menyempurnakan Nabi yang menemukan Hajar Aswad, ya, tuh. Istrinya Ahmad Dhani sinten?
Sik mboten ngantuk. Takon-takon dhewe dijawab-jawab dhewe. Pinter awak sik mboten ngantuk mboten, Pak. Lah nggih, yang menemukan niki Pak kula niki tanglet dhewe Pak, tak jawab-jawab dhewe. Yang menemukan Hajar Aswad niku Nabi Ismail. Itu pun batu yang dikeluarkan oleh Allah dari surga. Awal batu itu putih Pak, karena sering dicium oleh manusia. Apalagi di saat kalau kalian jenengan tawaf wonten Ka'bah Pak, maka batu itu berbicara. Ada satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim mengatakan bahwa batu niku berdoa besok kepada Allah, kepada orang-orang yang sering tawaf. Apalagi kalau kalian jenengan pada saat tawaf cium jarak jauh. Saat niki kabar gembira. Beberapa minggu yang lalu Ka'bah sudah dibuka. Orang yang melaksanakan ibadah umroh bisa mencium Hajar Aswad lagi koyok riyen. Cuman satu hal yang memberatkan kula sanjangi panjenengan. Apa yang memberatkan Ustaz bagi jemaah Indonesia yang melaksanakan ibadah umroh ke Mekah? Kalau sebentar lagi dibuka, kula kalian jenengan siap-siap sangu duit sing akeh. Nopo ulang umroh kulo kalian jenengan harus isolasi 5 hari wonten hotel Jakarta bayar dewe. Niki sing berat. Lah nek 1 hari 1 malam sak mangane 500 5 dino pinten? Niki sing berat cari jamaah. Nek isolasi ning omahku gak apa-apa Ustaz, karepmu dhewe aturan teko kono. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah pun tobat 450 tahun nggih. Kita lihat sementara niki Jeddah Pak, pemandangan Jeddah seperti ini pantainya. Jadi sungai-sungainya kayak gini, ini langsung masuk ke lautan. Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Jeddah niku berasal dari bahasa Arab Jaddah, Jeddah. Niku bahasa Arab nggih. Artinya nenek tua. Dan iblis diturunkan di Basrah. Tiga-tiganya diturunkan oleh Allah. Tiga-tiganya juga membangkang. Tiga-tiganya juga tidak patuh terhadap perintah Allah. Itu kan Pak, diturunkan. Cuman diturunkannya niku beda-beda. Nabi Adam di India. Makanya orang India niku Pak ganteng Pak. Sing ganteng, sing elek ya padha wae. Sing ireng ya padha wae. Nek ningali Sahrukan nggih ganteng, Pak. Nggih. Ganteng. Jenengan tingali lah orang termiskin di dunia itu juga ada di India sana, Pak. Masyarakatnya kalau dibanding dengan Surabaya sih enak Surabaya. Panjenengan niki kalau melihat orang India yang miskin-miskin panjenengan tasik sugih, Pak. Kulo kan jenengan masih kaya. India niku nemen, Pak. Tapi koyok film ini lho koyok sugih kabeh ngono lho, Pak. Sugih, Pak. Paling bahagia niku India, nangis, nyanyi. Nggih, ngguyu, nyanyi. Ketemu karo bojone, nyanyi. Berdoa, nyanyi, nggih, Pak. Paling bahagia niku. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Lah, nopo sedikit kalau jelasaken nggih. Nopo orang India niku lak ganteng-ganteng. Karena dari Nabi Adam, Pak. Nabi Adam niku paling gantenge wong setelah Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan paling gantenge wong setelah Nabi Yusuf. Nopo Nabi Adam kok ganteng sempurna? Sebab Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah tanpa proses hubungan antara suami dan langsung diciptakan dengan kekuasaan Allah. Kasarane niku langsung diciptakan dengan tangan Allah sendiri. Sehingga sempurna banget Pak. Manusia yang pertama, kulitnya bersih, wajahnya ganteng Nabi Adam. Cuman banyak riwayat yang mengatakan tetap kalah kali Kanjeng Nabi. Sebab Nabi Muhammad diciptakan dari nur Allah itu sendiri. Enggak ada yang menyamai, Pak. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Makanya panjenengan kalau nggak percaya bahwa kulo kalian jenengan dari tanah, mantun tilem jenengan bolot. Medal bolote, Pak. Sa ayu-ayune wong sak ganteng gantenge wong mari turu boloten.
bahwa itu menunjukkan bahwa kita berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Para rawuh yang dimuliakan oleh Allah pun kita lihat kok niki. Nah, kedua niki manten anyar Pak Binjing manten Dedik niki. Duko sing wedok kok endi gak ngerti aku. Apa moro-moro muncul kok Jagir, Kali Jagir. Berarti lah putuni Ratu Pantai Selatan lah. Niki. Aku melakukan satu kesalahan. Tadi kan yang kedua, pertama kan iri nggih. Pertama kan iri sudah, yang pertama pun iri. Kendian kulo tingali irinya yang pertama nopo wau. Biar kulo kalian jenengan gadok nggih, sedap. Nah, oh niki nggih. Nah, niki. Allah menerima tobat tuh di Mekah itu pun dengan menggunakan hak Nabi Muhammad, sedang Nabi Muhammad bertobat di mana saja bisa. Kemudian yang kedua, niki baru yang kedua, okay? Yang kedua. Nah, yang kedua, niki irini Nabi Adam mengatakan, aku melakukan satu kesalahan dengan istriku, dipisahkan dari istriku selama 100 tahun, sedangkan umat Nabi Muhammad tidak. Kulo kalian jenengan nek koyok Nabi Adam, Pak. Ngelakoni dosa. Kulo kalian jenengan dipisahkan dari istri kita. Ping pinten kulo kalian jenengan dipisahkan dari istri niki. Wong dong dino dosa ae, jenenge dosa. Nggih. Menus kakean. Ping pinten kulo kalau jenengan dipisahkan. Tapi karena derajat Nabi Muhammad, fasilitasi Nabi Muhammad yang diberikan oleh Allah kepada khusus umat Nabi Muhammad, kulo kalau jenengan bolak-balik ngelakoni dosa, kulo kalau jenengan tetap tidak pernah dipisahkan dengan istri. Niki Pak kemuliaan nih dados umat Nabi Muhammad luar biasa pun. Lanjut niki soalnya saya kata nih, pokoknya harus habis niki. Nah, 5 fakta buah khuldi penyebab Nabi Adam diturunkan ke dunia. 1, buah khuldi merupakan buah terlarang, nggak boleh. Jadi kalau sudah ada aturan di dalam Al-Quran itu sifatnya absolut, tidak boleh dibantah. Pokoknya ngalor ya kudu ngalor, ngidul kudu ngidul, nggak boleh dibantah. Kadang-kadang orang itu mencocokkan ayat-ayat Al-Quran dengan otaknya, nggak boleh. Jadi kalau otak itu harus disempurnakan, harus diluruskan dengan Al-Quran. Niki, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haythu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Niki kan sudah ada aturan. Wahai Adam, diamlah kamu di surga ini dengan istrimu dan makanlah makanan-makanan yang ada di dalamnya sakarepmu, tapi tidak boleh mendekati buah khuldi. Kau akan menjadi orang yang dolim. Tapi setan mengganggu. Setan niku ngipas-ngipasi, setan niku memprovokasi. Makanya nek wonten tiyang sering memprovokasi berarti turunane pinter. Karena provokator pertama niku iblis, Pak. Fa'azallahuma asy-syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din 'adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Lihat kata Allah, lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu dan dikeluarkan dari ke dunia, dikeluarkan dari keadaan semula. Dan kami berfirman, tunlah kamu sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat di kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Makanya kalau sudah berbicara bumi, ngapunten kula. Sudah ada provokasi, sudah ada intimidasi, sudah ada kedoliman. Niku hukum dunia, di surga tidak ada. Makanya siapa yang di surga yang punya perasaan sombong, iri dan dengki, itu dalaken, Pak. Nah, setan ini tidak suka melihat Nabi Adam itu masih berada di dalam surga, makanya diprovokasi. Makanya kalau ada orang yang memprovokasi suatu tatanan yang sudah mapan, ngapunten,
Kalau memprovokasi satu tatanan yang sudah mapan, sudah enak, nah, itu berarti kena godaan setan. Makanya kalau kalian jenengan ayo berusaha untuk menjadi orang yang husnudzon. Sebab saat kalau kalian jenengan punya perasaan suudzon, maka itulah awal dari pertikaian, pertengkaran yang tidak akan pernah ada ujungnya. Makanya di sini Allah mengatakan sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Karena sudah ada iri, ada dengki. Makanya kisah pembunuhan manusia pertama, ya dengan perhatikan ini. Kabil membunuh Habil, hanya persoalannya adalah wong wedo. Qabil dengan labuda, Habil dengan iklima. Iklima ini lebih cantik daripada labuda. Ini bukan pernikahan silang. 1, 2, 3, 4. 1 nikah dengan 3, 2 nikah dengan anak keempat. Anak pertama nikah dengan ketiga, anak kedua nikah dengan yang keempat. Kan silangi ngoten berdasarkan petunjuk dari yang telah diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam. Akhirnya Habil niku nikah dengan Iklima, cantik Iklima, Pak. Kemudian Qabil nikah dengan Labuda. Labuda niku cantik, cuman si ayu gak seneng, Pak. Karena merasa senioritas. Merasa dirinya anak pertama. Lah ini, Pak, pertikaian pertama, pembunuhan pertama terjadi karena merasa dirinya lebih senior. Dimanapun kalau ada penyakit kayak gini, salah terjadi pertikaian, Pak. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, merasa nih dulu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah pun, niki insya jam kita, kasih dangu nggih. Isai jam itu nggih. 7:30 nggih, bagus baju dengan. Pun nama khuldi niku pemberian iblis. Sedap niku kepencet. Nah, nama khuldi, khuldi niki pemberian iblis. Dalilnya nih. Khalidin, abadi. Artinya ngeten mawon kalau dilasakan. Buah khuldi itu berdasarkan ayat, siapa yang makan buah khuldi maka dia tidak akan abadi di surga. Nah, niku berdasarkan keterangan ayat. Tapi iblis niku pinter, Pak. Omongan A dadi B, omongan B dadi A. Adam pada saat iblis sudah diusir oleh Allah dari surga, kemudian bisa masuk lagi ke surga hanya untuk memprovokasi Adam agar Adam makan buah khuldi. Iblis mengatakan, Adam, kamu tahu nggak kenapa aku bisa masuk lagi ke dalam surga? Aku hanya ingin berpesan kepada kamu, Adam, karena aku tidak ingin kamu sama seperti nasibku. Aku dikeluarkan dari surga. Maka kalau kau ingin tidak seperti aku, kata iblis, kamu makan buah khuldi. Tak kandani sampean. Sampean makan buah khuldi. Kenapa Allah larang sampean makan buah khuldi? Karena sampean mau dikeluarkan oleh Allah dari surga ini. Makanya agar sampean tidak keluar dari rumah, dari surga ini, panganan buah khuldi. Lah ya toh. Omongan A dan B, omongan B tadi A. Padahal yang benar menurut ayat ini adalah siapa yang makan buah khuldi maka dia tidak akan abadi. Diwalik kali iblis. Makanya kalau ada orang yang pintar memutar balikkan fakta dan kenyataan, berarti turunani. Nah, lho, Pak. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadilah Adam itu terusir dari surga. Makanya nek kulo kalian jenengan kurang bijak memberikan kesimpulan dan itu suatu kedoliman, maka bestalah terusir. Nah, akhirnya apa yang terjadi? 3 buah yang membuat Nabi Adam BAB. Buah yang menyebabkan Nabi Adam ingin BAB. Siapa makan buah khuldi maka sifat manusianya muncul. Sebab buah khuldi itu kenapa dilarang oleh Allah? Siapapun yang makan buah khuldi maka dia kebelet BAB, Pak. Di surga tidak ada ponten, Pak.
Tidak ada apa kamar kecil boten enten. Bingung Nabi Adam, ya Allah, kebelet BAB, Pak. Ten pundi ya Allah, ada di sini Adam. Kamu mau gimana? Mau buang air di mana di sini? Di sini nggak ada fasilitas. Kalau kamu mau BAB, kamu turun ke dunia. Inilah yang menyebabkan Nabi Adam diturunkan oleh Allah ke dunia. Bisa dipahami? Lihat selanjutnya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah pun. Lagi mau kok jam setengah itu kak ubah-ubah nih. Tenopo-nopo. Pun yang keempat, buah yang menyebabkan mahkota Nabi Adam lepas. Bukan hanya mahkotanya yang lepas, Pak. Punya mahkota kemuliaan, topi kebesaran seperti raja. Pakaiannya pun juga ikut lepas, karena pakaian yang diberikan oleh Allah kepada orang yang ada di surga niku pakaian kebesaran. Koyok raja. Niki. Jadi ketika Nabi Adam memakan buah khuldi, maka mahkotanya dilepas oleh Allah. Pakaian kebesarannya dilepas oleh Allah, sehingga dalam riwayat niku dikatakan Nabi Adam dan Siti Hawa menutup auratnya dengan daun-daunan di surga. Malu Pak, ketok, kelihatan. Maka ini artinya siapa yang melakukan perbuatan dosa, maka seolah-olah orang itu menelanjangi dirinya sendiri. Siapa yang berbuat dosa, berarti orang itu sama seperti menelanjangi dirinya sendiri. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, buah khuldi adalah cobaan dari Allah. Cobaan yang seperti apa? Dengan adanya buah khuldi, Allah itu bisa menguji Nabi Adam. Apakah Nabi Adam itu termasuk orang yang taat pada perintah Allah sesuai dengan apa yang dipesankan oleh Allah? Kamu boleh berada di surga, kamu nikmati fasilitas yang ada di surga, tapi jangan coba-coba dekat aja nggak boleh, apalagi sampai memetik dan memakan. Nah, niki ada satu riwayat, ngapunten, ini ular apa maksudnya Ustaz? Ular ini ada riwayat yang ini saya tidak tahu sumbernya dari mana, bahwa setan itu, iblis itu masuk lagi ke dalam surga lewat perantaraan ular, Pak. Niki ular yang paling mahal, Pak. Saya menemukan di internet ular koyok ini jenengan, niki puluhan juta, Pak, kalau dijual. Apalagi orang senengannya, saat niki sing aneh-aneh, Pak. Ular dipiara, mbok yo miara anak yatim nopo, ular dipiara, sing aneh-aneh saat ini dimasukkan ke YouTube biar viral. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi ini cobaan ya. Pun kita lihat. Nah, niki. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang mereka berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah mengazab mereka sedang mereka meminta ampun kepada Allah. Fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad tidak akan pernah diazab oleh Allah selagi sunnah Nabi Muhammad dilaksanakan. Kalau masih ada orang yang gemar pengajian kayak ini, ada orang yang gemar sholat berjamaah, ada orang yang gemar beribadah, maka Allah tidak akan mengirimkan bencana kepada umat Nabi Muhammad. Kalau toh ada, tapi gak nemen koyok Nabi Nuh. Kalau Nabi Nuh niku bablas, Pak. Makanya saya mengatakan kepada panjenengan, Nabi Nuh dan Nabi Muhammad itu karakternya beda. Makanya ada yang meriwayatkan Nabi Muhammad kalian Nabi Nuh niku tidak bisa berjumpa di langit. Kenapa? Karena ada dua karakter yang berbeda. Walaupun dua nabi ini termasuk ulul azmi, termasuk dari bagian 5 nabi yang mempunyai ketabahan dan kesabaran yang luar biasa. Lah karakternya Nabi Nuh nopo? Nabi Nuh niku karakternya pernah berdoa ngiten Nabi Nuh, ya Allah, Kau tahu karakter umatku ya Allah. Kalau kau hidupkan dia ya Allah, dia akan bikin penyakit, dia akan melahirkan keturunan yang kafir. Maka ya Allah, jangan biarkan satupun dari umatku yang masih hidup yang terkena banjir. Biarkan mereka binasa semua ya Allah. Biarkan mereka mati semua ya Allah. Karena Nabi Nuh sudah nggak tahan. Begitu Nabi Nuh itu umatnya cengkal-cengkal, diparingi petunjuk, diceramai, jarinya dimasukkan ke telinganya, diparani, dinasehati, wajahnya ditutupi dengan bajunya. Nah ini gue lupa.
karakternya umatnya Nabi Nuh. Makanya Nabi Nuh ini kocak kek, akhirnya berdoa dengan mengutuk seperti itu. Nabi Muhammad boten. Nabi Muhammad dilempari dengan batu, dilempari dengan kotoran onta, bahkan keningnya sampai bocor di Bukit Taif. Akhirnya malaikat tidak tega melihat penderitaan orang-orang melempari Rasulullah sampai keningnya basah dengan darah karena terkena benturan batu yang dilemparkan oleh orang Taif. Malaikat mengatakan, ya Muhammad mud yadaika ila sama, ya Muhammad angkat tanganmu ke langit, aku akan angkat Bukit Taif ini, aku lemparkan kepada orang yang kurang ajar kepada kamu. Kamu tinggal berdoa kepada Allah, karena aku yakin doamu pasti mustajabah di hadapan Allah. Apa jawab Rasulullah? Tidak malaikat, aku diutus bukan untuk binasakan orang. Aku akan berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk umatku ya Allah, karena mereka tidak tahu bahwa aku adalah nabinya. Berarti Nabi Muhammad Nabi Nuh ngotuk. Inilah yang menyebabkan karena Nabi Nuh dengan Nabi Muhammad boten kepanggitan langit, Pak. Pun nggih, kita lanjut bagaimana ciri umat, ciri Rasulullah. Niki kita lihat di sini, kita agak percepat nggih. Nah, 3, aku berbuat dosa dalam keadaan berpakaian, Allah murka, Allah lepaskan pakaianku, sedang umat Nabi Muhammad tidak. Kita coba Pak, Nabi Muhammad, Nabi Adam niku berada di surga, Pak, melakukan dosa dalam keadaan berpakaian dengan istrinya Siti Hawa. Allah telanjangi, kemudian Allah kirimkan, Allah buka pakaiannya, Allah copot mahkotanya. Coba umat Nabi Muhammad, ada seorang kekasih sedang berada di hotel berduaan melakukan perbuatan zina, tangkap polisi. Yo, lihat. Mereka berbuat dosa dengan telanjang bulat, ngapunten. Tangkap polisi, apalagi ya polisi langsung, ayo ikut ke kantor polisi, gak usah pakai pakaian, boten dah? Boten, pakai pakaianmu, ikut aku ke kantor polisi lah, boten nah, terus polisi. Tapi Nabi Adam boten, Pak. Nabi Adam melakukan dosa dalam keadaan berpakaian, tapi ditelanjangi oleh Allah. Kulo kali jenengan umat Nabi Muhammad yang melakukan perbuatan zina di hotel, melakukan zina dalam keadaan telanjang, tapi masih dikasih pakaian. Niku hikmah umat Kanjeng. Makanya ngapunten niki wonten kejadian-kejadian sing aneh-aneh kadang-kadang, Pak. Beberapa waktu yang lalu ada orang yang cerita. Makanya ngapunten nggih. Ayo anak-anak kulo kalian jenengan dibekali dengan tauhid, dibekali dengan akidah, dibekali dengan akhlak, biar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh, Pak. Sehingga pernah terjadi di suatu tempat, Pak, ada sepasang orang berpacaran di semak-semak atau di tempat-tempat yang gelap, Pak, melakukan zina. Akhirnya boten sakit lepas, Pak. Boten sakit lepas niku sampai ditinggali wong kampung niku, ya Allah. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah pun, kita lanjut. Niki. Nah, niki nggih, saya ngambil dari Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Niki pernah jadi mufti di Mekah, pernah jadi imam besar di Mekah, berkata dalam kitabnya Amaraqi Al-Ubudiyah fi Syarhi Bidayatil Hidayah tentang 10 keistimewaan Rasulullah. Rasul itu tidak pernah ihtilam sepanjang hidupnya. Rasul itu tidak pernah mimpi basah. Loh, kulo kali jenengan bolak-balik mimpi basah napa balik koyo Dedi niki bolak-balik kok salah gak rapi-rapi. Sekedar paling nggih. Nggih, kulo percepat. Niki sampun ada, enggak terasa. Nah, Nabi Muhammad niku tidak pernah angop, Pak. Kulo kali jenengan bolak-balik angop. Kalau toh Rasulullah angop, Pak, harum, Pak. Kulo kali jenengan ambuni gak karu-karuan. Karena Rasulullah niku wangi. Rasulullah niku niki Rasulullah al-bashar la kal bashar. Rasulullah itu manusia tapi tidak sama seperti manusia yang lain. Binatang-binatang tidak lari ketika Nabi Muhammad lewat ataupun mendekat. Nabi Muhammad bin Duwub falam tahrik walam waqa'at. Jadi binatang-binatang lho niku lho kalian jenengan ketemu karo makhluk satu ini lho, ini lari, Pak. Tapi Nabi Muhammad tidak, pun Rasulullah niku kemuliaannya adalah tidak pernah seekor lalat pun hinggap di tubuh beliau yang indah. Oh, boten, Pak. Nabi Muhammad niku mulus tangannya, Pak, wangi harum. Rasulullah niku kula kali jenengan
Asin, Mbak. Benten, Mbak. Kulo kali jenengan niku benten nggih. Pun Nabi Muhammad niku luar biasa, harum banget. Kemudian Rasulullah itu beliau mampu melihat ke belakang dengan jelas sebagaimana melihat ke depan. Kulo kalian jenengan kalau lihat ke belakang, lihat ke depan, ke belakang sakit mboten? Boten. Tapi Nabi Muhammad bisa. Niku salah satu mukjizat kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad itu ketika buang hajat tidak ada bekasnya sama sekali dan tidak banyak, Pak, karena beliau adalah orang yang pandai menjaga isi perutnya. Sementara kulo kalian jenengan, wih, kabeh masuk Pak, OT masuk, tahu campur masuk, kabeh masuk wis. Koyok sampah niki rasane madaran nggih. Jadi beda. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hatinya tidak pernah tertidur walaupun matanya terpejam. Rasulullah itu sekalipun tidur sekalipun, tapi hatinya tidak pernah tidur. Hatinya tetap berzikir kepada Allah. Nek ulo kalian jenengan potongan ulo kalian jenengan di saat tidur mawos pun niku mawon. Mawos. Sok ngiler pisan. Pun. Beda, Pak. Kemudian Nabi Muhammad itu tidak memiliki bayangan meski sedang berjalan di bawah terik matahari. Gimana dapat bayangan, Pak? Wong cahaya matahari tidak tembus ke tubuh Rasulullah. Tidak ada bayangannya Rasulullah. Ada yang mengatakan bahwa Rasulullah ketika berjalan diiringi dengan awan. Tapi yang jelas cahaya matahari tidak tembus ke kulit Rasulullah. Jadi Rasulullah itu tidak pernah kehujanan dan kepanasan. Nek kulo kalian jenengan waya utan-utan, ojo terok-terok. Gak kau payung, kebles temenan. Jangan, nggak bisa, boten sami nggih. Dan Nabi Muhammad niku adalah ini ke al-bashar la kal-bashar. Nah niki ketika duduk majelis dua pundaknya selalu lebih tinggi daripada sahabatnya yang lain. Sekalipun lebih tinggi, maka pundak Rasulullah pasti akan lebih tinggi. Dan yang lebih penting adalah Rasulullah niku, Pak, gantengnya luar biasa. Gantengnya luar biasa karena cahaya yang keluar dari tubuh Rasulullah. Kalau ada orang ngapunten, ada orang elek cecer dengan Kanjeng Nabi sing ganteng, maka orang yang elek ikut jadi ganteng. Tapi nih potongan kulo kalian jaringan jejer kali sahrukan, Pak, sing elek tetep elek, sing ganteng tetep ganteng. Niki mukjizat luar biasa. Pernah itu Sauban seorang sahabat Rasul, aku pernah berjumpa dengan Rasul katanya. Tiba-tiba ketika aku berjumpa di masjid, aku pulang seolah-olah cahaya Rasulullah yang memancar dari tubuh Rasulullah masuk kepadaku. Aku pulang ke rumah, padahal ketika aku datang ke masjid, kata Sauban, aku sering kesandung. Tapi ketika aku pulang, aku tidak kesandung lagi karena kayaknya cahaya yang lepas dari tubuh Rasulullah itu masih ada dalam tubuhku sehingga aku melihat jalan dan aku tidak kesandung lagi ketika pulang ke rumah. Inilah yang dijadikan alasan kenapa Rasulullah cahayanya itu bisa gantengnya wong sing jejeri. Tapi nek ulo kalian jenengan jejer karo bintang film, Pak, lu tambah remuk kulo kalian jenengan. Beda, Pak. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah pun niki kanton sekedik tinggal 2-3. Nah, dia dilahirkan, Rasul dilahirkan sudah berhitam. Wada'atil habibah sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Luar biasa, Pak. Kemudian nah, niki yang terakhir, aku berbuat salah di sorga, diturunkan Allah ke dunia. Nah, coba. Nabi Adam melakukan dosa di sorga, diusir ke dunia. Sedang Nabi Muhammad melakukan dosa di dunia, sempat taubat, di akhirat masuk sorga. Boten kewali akhirat ini. Inilah salah satu kelebihan dan nikmat jadi umat Kanjeng. Mudah-mudahan kalau kalian jenengan yuk dengan seperti ini, yuk kita teladani akhlaknya, cintai sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kulo kalian jenengan angsal syafaati, amin Allahumma. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, mangke pertanyaannya